Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan setting di HCP server di router. Ada pertanyaan, kenapa harus di router? Kenapa tidak cukup di servernya? Karena terkadang kita, misal seperti ini, saya punya server, lalu server ini saya konekkan, dan suatu saat si server rusak. Ketika ini kita ganti, kita harus melakukan setting ulang di sini dan akan memakan waktu lebih lama daripada ketika DHCP servernya ada di router. Oke, untuk praktek kali ini kita hubungkan nanti aja. Kita akan coba di dua PC dulu. Jadi seperti ini topologinya. Kita buat sederhananya, terserah kalian aturnya bagaimana. Oke, lalu kita hubungkan ini menggunakan saja ya, maaf kurang switchnya. Oke, nah seperti ini. Kenapa butuh switch? Karena ada keterbatasan slot LAN di router ini, jadi kita butuh bantuan si switch untuk membantu menyambungkan. Saya tak tahu kan lagi, terserah untuk penataan ya, bagaimana, yang penting rapi dan bisa dilihat dengan mudah. Oke, lalu kita pasang. Nah, oke, ini oke, kita pasang. Nah, di sini untuk yang bingung ini sebagaimana cara mengeluarkan, bisa kelihatan kita butuh ini ya. Nanti kalau kita belajar static routing, dynamic routing, kalau nggak ada keterangan seperti ini akan bingung sendiri nanti. Oke, ini ada di view. Reference. Nah, ini ada di nih, always show port label in logical workspace. Jadi biar koneksi ini FA03 ke FA0 ini adalah port ya. Ini kita bacanya portnya. Oke, lalu bagaimana dengan untuk setting routernya? Oke, pertama kita bisa klik kanan di sini, dua kali maksud saya, lalu kita buka CLI. Oke, ini. Atau kalau kita pingin agar seperti lebih mirip ini, kita pakai laptop. Nah, kita pakai koneksi kabel konsul ya, yang biru ini kita konekkan di konsul, ini kita konekkan di RS nya ya. Oke, nah sudah konekkan. Kita klik laptopnya, kita di desktop, kita IP, kita di terminal. Oke, nah ini kita terserah, kita jawab no aja ya, no. Oke, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan enable di routernya. Oke, sudah enable, harus kita configure. Oke, nah di sini kita akan melakukan konfigurasi pada interface yang mana? Nah, interface yang terkoneksi ke switch. Nah, kalau di sini kan kelihatan adalah FA0. Dan kembali lagi ke, terus saya nanti ini bisa diubah dari port 1, port 2, tergantung koneksi yang kalian lakukan gimana ya, disesuaikan aja. Lalu kita interface
Oke, udah keluar gini. Kita beli IP untuk di sini. Untuk IP terserah kalian juga. Oke, saya mau pakai ini aja. Satu. Jangan lupa maskingnya ya. Ini karena kelas C, sesuaikan aja, nanti kelasnya bisa berubah. Oh, salah. Oh ya, IP ini kok perintahnya lupa. IP address. Oke, klik. Nah, udah. Lalu kita lanjutkan no shutdown, kita nyalakan. Ini change state to up, jadi nyala dia. Kita enter, baru kita exit di sini ke selesai ya kita. Nah, lalu kita buat pool network. Pool network itu apa sebenarnya? Pool network itu ada range IP-nya yang akan didapat si klien saat terkoneksi ke DHCP servernya. IP DHCP pool network. Oke, untuk network 192 ini terserah namanya ya, mau koneksi saya atau apa terserah kalian. Saya pakai network 192 biar nggak bingung. Ini standar yang bisa saya gunakan. Lalu kita klik. Oke, kita masuk ke DHCP nya. Nah, di DHCP ini kita akan membuat rank IP mulai berapa sampai berapa. Jadi karena kita pakai 01, kita mulai dulu dari 1. Oke, jadi ini pembahasan nanti ada di subnetting ya. Jadi ketika kelas C itu subnetting berapa, kelas B subnettingnya gimana, kelas C subnettingnya gimana. Untuk video ini tidak akan saya jelaskan dulu karena terlalu panjang untuk penjelasannya. Oke, kita untuk teman-teman mungkin nanti bisa membaca terkait subnettingnya ya. Kalau dibahas di video kali ini akan terlalu banyak. Oke, lalu kita enter. Kurang perintah network. Nah, jadi kita bikin poolnya antara 0, berarti dia nanti mulai 1, 2. Jadi ketika IP itu sudah digunakan, maka otomatis dia akan membuat IP yang belum digunakan tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu kita harus membuat gateway. Jadi gateway ini agar si klien bisa terkoneksi di routernya tadi. Oke, untuk itu kita pakai default network ini, default router 192.168.0. Seperti video sebelumnya yang kita jadikan acuan adalah si tempat di mana DHCP server itu ada, yaitu ada di dalam routernya. Oke, kita enter. Oke, sudah ya. Oke, kita exit. Nah, kita coba untuk di lainnya. Ini sudah nyala, kita coba. Oke, kita cek langsung di sini aja. DHCP ini harus sampai successful. Nah, seperti kemarin ya, successful. Oke, langsung dapat kan? Jadi kita tidak perlu ngetik satu-satu. Nah, oke. Lalu saya ada server, saya mau koneksikan ke jaringan ini. Lalu bagaimana? Server tentunya jangan kita gunakan IP DHCP ya teman-teman, karena kalau pakai DHCP
akan kacau nanti servernya, karena server tuh ada settingan untuk IP, terutama di aplikasi yang ada di dalam server ini. Kalau kalian gunakan DHCP, ketika server ini dimatikan, dia hidup, kemungkinan IP akan berubah sehingga akan membuat konfigurasinya berubah semua. Oke, jadi kita koneksikan dulu si server ini, maaf, ke switch ya, jangan langsung ke routernya. Oke, dan tidak bisa connect. Oke, kita gunakan sama saja seperti kemarin, 92. Berapa ini? Kita ingat-ingat tadi tetap pakai 0.2 dan 0.3, terserah. Oke, subnet masnya otomatis gateway. Nah, ini yang berubah nanti. Kalau yang kemarin kan gateway-nya nggak diisi karena dia sebagai acuan. Nah, kalau sekarang kita harus isi agar biar bisa terkoneksi ke jaringan. Oke. Nah, biasanya kalau IP sudah terpakai, di sini ada keterangan IP sudah terpakai. Oke, kita hapus. Cara ngeceknya gimana? Sama, kita pin saja, dia seharusnya bisa mapping ke teman-temannya. Maaf, 0.1. Oke, bisa ya. Terus dia harus bisa mapping kedua, dia bisa mapping ketiga. Nah, selesai. Berarti ya, kita sudah punya satu server, satu klien, dua klien. Nah, ketika saya ingin menambah satu PC lagi, kita hubungkan lagi, kita pakai langsung aja ya, jadi nggak usah otomatis. Oke, di sini kita cek dia belum dapat IP. Klik. Oke, ketika ada keterangan seperti ini, nggak perlu panik. Ini biasa karena requestnya masih menunggu. Jadi kelemahan dari kita pakai DHCP itu seperti ini ya teman-teman. Dia menunggu untuk mendapat IP. Jadi giliran. Kalau ini seharusnya, nah ini seharusnya udah dapat IP. Oke, tuh error kan. Waduh, ini gimana? Kalau teman-teman nggak mau nunggu, ini biasanya kalau nunggu nanti dia akan berubah sendiri. Kita masuk ke desktop ini, kita hapus saja ya, kita masuknya. Oke, nanti kalau ini disesuaikan ya, untuk yang pakai Linux perintahnya bukan pakai ipconfig ya, sesuaikan aja. Kita ipconfig running. Oke, nah langsung dia dapat IP. Jadi seperti ya, jadi nggak perlu panik. Kalau seumpamanya dia nggak dapat IP, wah gimana ini kalau nggak dapat IP? Nah, kalau kalian nggak mau nunggu, sebenarnya ini biasanya dia menunggu, atau sebenarnya seperti tadi itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Seharusnya koneksinya itu dirubah DHCP sebelum dia terkoneksi. Nah, ingat ya teman-teman, jadi sebelum dia dikoneksikan ke jaringan, usahakan ini sudah ke DHCP. Kalau enggak, dia tidak akan bisa melakukan request IP. Oke, di close, kita koneksikan 6. Oke, dia belum dapat IP. Kalau udah dapat IP, ini akan berubah nih. Jadi kita tunggu. Nah, kita lihat kan belum dapat IP dia ya, jadi bisa nunggu. Atau kalau mungkin kita kan kalau di kantor ada kliennya yang mungkin nggak sabaran, lu mas komputer saya kok nggak bisa connect. Oke, kita jalankan cara seperti tadi. Nah, ini config, karena kadang namanya user ya, mereka nggak mau nunggu, jadi kita renew aja. Oke, langsung dapat ini. Jadi
nggak perlu lagi kita nunggu lama. Kalau kerjanya banyak kan lumayan juga ya. Oke, jadi kita pakai renew aja itu ya, kita pasang lah, terserah berapa ke PC-nya banyak ya, sebuah kantor. Kita pasang sebanyak-banyaknya sini. Oke, itu DHCP ini nanti gak perlu diingat IP-nya, kita bisa melakukan pengecekannya berdasarkan komen, atau bisa juga melihat dari Windows-nya atau Linux-nya. Sekarang kan Linux sudah ada GUI-nya ya, jadi nggak perlu lagi repot pakai komen. Cuman kalau ini kita untuk memahami konsepnya. Oke, kita sambungkan semua. Gak apa-apa, ini akan bingung memang gambarnya ya. Semakin banyak akan semakin ruwet. Cuman paling tidak kalau kita paham itu tidak akan kesulitan. Oke, ini tambah terus. Oke, sudah, tapi belum yang ini semua. Ini kalau ini dua tadi seperti ini deh, kita cek aja gini. Oh, belum. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, ini belum dirubah. Nah, ketika ini belum dirubah, kesalahan saya adalah ketika ini belum statik kan, ini tidak akan set request IP sampai apapun. Oke, jadi yang sebenarnya adalah kita rubah dulu, maaf ya tadi lupa. Ini DHCP, jadi seharusnya usahakan ya dirubah ini sebelum dikoneksikan ke jaringan, karena biasanya dia akan kesulitan kalau request IP-nya kalau belum dirubah. Oke, cuman kalau umpamanya ya kita lupa, karena suatu hal kita lupa, ya sudah, nggak apa-apa, kita bisa ubah. Lalu kalau umpamanya dia ternyata nggak dapat IP, kita renew. Nah, ini dapat kan, tidak perlu di renew. Jadi sebenarnya prinsipnya ditunggu aja, cuman kalau memang usernya nggak mau nunggu ya kita renew. Oke, ya ini sudah terkoneksi ya. Kalau mau jelasnya kita zoom aja, saya jadi bisa kelihatan ini. Nah, ini agak rumit ya, ketutup ya. Jadi patokan kita oke ya, jadi tinggal dilihat aja gini. Kalau di realnya tentu kita nggak bisa sepertinya, kita bisa cek dari CLI atau dari GUI-nya. Sekarang kan semua baik Windows, Mac OS, Linux itu dilengkapi dengan GUI untuk melakukan pengajaran networking, jadi nggak perlu susah untuk mengetik ya. Memang perlu kita pahami juga untuk masa CLI, cuman kalau sudah dalam dunia pekerjaan itu akan memakan waktu ya, kita ngetik ya. Kalau isinya 1-2, kalau isinya banyak kita harus ketik berulang kali untuk komen tersebut, tentu akan memakan waktu. Jadi lebih baik kita manfaatkan saja fasilitas GUI-nya itu. Oke, ini sudah connect. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi sepertinya ini adalah jaringan yang paling sering dipakai di kantor. Jadi ada satu server, ini ada beberapa klien. Ini biasanya mereka minta, saya minta ada koneksi DHCP servernya. Nah, tergantung nanti di kantor. Kalau bisa aja di kantor tuh cuma nyediain, saya cuma kasih server aja sama ini komputernya ada berapa. Kalian bisa pakai caranya seperti video kemarin, DHCP server ada di server ini. Itu ada toolnya sendiri ya teman-teman ya. Nah, ada yang berbayar, ada yang gratis. Mungkin kalau ada kesempatan kita akan bahas sebut, atau bisa juga kantornya menyediakan switch sama router. Nah, switch sama router nanti seperti ini konfigurasinya, tergantung nanti gimana ya.
kelemahannya packet tracer ini sayangnya kita tidak bisa simulasikan dia terkoneksi ke internet. Itu kelemahan dia ya. Jadi sebenarnya kalau yang di kantor itu seperti ini biasanya, ini anggap ini sebuah internet ya. Nah, ini sebuah internet, ini masuk ke sini. Oke, biasanya ini Ethernet, kita anggap ini modemnya ya, masuk ke sini. Oke, nah ini seperti ini. Jadi nantinya seperti ini kan karena nggak saya kasih IP dia nggak bisa nyala. Nah, untuk pembelajaran berikutnya di mana ini bisa terkoneksi internet seakan-akan ya, kita akan pakai GNS3 ya. Kita pakai mikrotik untuk selanjutnya. Sebenarnya prinsipnya hampir mirip. Nanti GNS3 juga bisa pakai Cisco kalau ingin yang pelajaran terkait dengan Cisco. Jadi kita nanti bisa terkoneksi ke internet, kita bisa set umpamanya si PC ini bisa connect ke server, tapi si PC ini nggak boleh internetan. Nah, kan ada beberapa kantor seperti itu. Atau ini bisa connect jaringan lokal, enggak, ini adalah jaringan lokal ya, jadi lokal LAN. Jadi LAN jaringan lokal adalah jaringan yang berada di satu tempat. Jadi untuk sekolah itu termasuk LAN ya, kantor, selama dia masih ada di satu gedung, satu tempat, itu disebut dengan LAN. Nah, si jaringan ini terkoneksi, si server bisa koneksi, tapi si server tidak boleh connect keluar, walaupun ada jaringan luar ini masuk. Tapi si server ini nggak boleh diakses di jaringan internet, tapi si server itu tetap harus bisa internetan. Nah, itu nanti kita pelajarin di mikrotik. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.